Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Di sini sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di sana mau diungkapkan bahwa iman itu bermula dari pendengaran juga. Jadi orang yang setia untuk mendengarkan dari para nabi atau dari masa lampau mengenai pewartaan yang benar, di situ akan sampai kepada iman yang benar pula. Dan Tuhan Yesus secara khusus mau mengatakan bahwa kebenaran yang sudah diwartakan oleh para nabi itu sebetulnya mau untuk mengungkapkan bahwa akan ada yang tokoh yang besar yang muncul. Dan Yohanes itu dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai tokoh yang besar. Kenapa? Kebesarannya terlihat dan tampak dalam hidupnya dan sekaligus warta kebenaran mengenai mewartakan dirinya. Ya, di situ yang mau diungkapkan bahwa orang harus mendengarkan warta. Nah, kadangkala orang zaman sekarang lebih senang untuk bukan mendengarkan warta yang benar, tetapi orang zaman sekarang lebih cenderung ingin untuk dibenarkan sebagai orang yang benar. Sehingga tindakannya tidak memperlihatkan kebenaran itu. Karena tindakannya seringkali justru berbuat semena-mena. Kalau ada orang yang tidak mau mengakui kebenarannya, orang itu disikat, orang itu disingkirkan, orang itu dibunuh kalau perlu. Ini bukan warta kebenaran, tetapi warta di mana orang itu membutuhkan pembenaran. Dan di situ kita bisa melihat walaupun ada kata benar, tetapi dua-duanya ada kata benar, tetapi yang satu itu sebetulnya bukan untuk mewartakan sang kebenaran itu sendiri, tetapi dirinya yang diwartakan, sehingga orang lain itu harus membenarkan. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak mau berbicara soal pembenaran itu, tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ini adalah warta kebenaran. Kalau warta kebenaran di sana pasti adalah warta yang menyelamatkan. Dan kalau itu menyelamatkan, berarti tanda bahwa ada sesuatu yang ilahi yang bekerja di sana. Kenapa? Kalau yang ilahi yang bekerja di sana, maka tidak perlu ada kekuatan manusiawi untuk meruntuhkan manusia yang lain. Kenapa? Karena kalau dia itu membutuhkan pembenaran, berarti dia tidak mengakui bahwa ada kebenaran yang ilahi itu yang akan mengajak orang lain untuk mengakui kebenaran itu. Tetapi kalau orang itu istilahnya hanya berbuat semena-mena, maka sebetulnya hanya kekuatan manusiawi saja yang ada. Maka ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus di sana tidak untuk istilahnya itu mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu hal yang benar itu tidak dengan ngeyel, tetapi justru hanya mau mengatakan bahwa biarkanlah karena nanti Roh Kudus yang akan membuka telinga orang itu. Maka akhir dari bacaan Injil ini mengatakan bahwa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Bahwa biarkanlah orang yang bertelinga itu mendengarkan suara Roh dari dalam ini. Mana yang harus didengarkan untuk dia mengalami dan mendapatkan kebenaran itu. Dan akhirnya dia akan mengalami keselamatan. Selamat merenungkan.